Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali seluruh sahabat sakti. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari cara membukukan, dalam hal ini merekam pungutan pajak, sekaligus juga mencatat setoran pajak yang diperoleh dari SPJ yang memang telah mencapai nilai. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membukukan pajak-pajak yang diperoleh daripada SPJ, baik itu SPJ untuk GUP ataupun SPJ untuk TUP. Adapun langkah-langkah yang pertama adalah sebagai berikut. Kita siapkan dulu catatan-catatan SPJ mana saja yang memiliki pengandung pajak di dalamnya, di mana kita ketahui pajak dikenakan pada perusahaan-perusahaan atau penyedia barang dan jasa yang memang merupakan penyedia barang dan jasa wajib pajak. Kemudian nilai yang diterima atau yang dilakukan pembayarannya oleh bendahara pengeluaran itu mencapai di atas 2 juta rupiah. Itu sudah bisa dikenakan PPN dan PPh sesuai dengan jenis kegiatan pembayarannya. Baik, untuk itu kita akan melanjutkan langkah selanjutnya, membukukan dan mencatat pajak-pajak yang diperoleh dari SPJ GUP maupun SPJ TUP. Untuk mencatat pungutan pajak yang terdiri dari SPJ baik itu yang akan di GUP-kan atau di TUP-kan, di PTUP-kan ya, artinya SPJ tersebut untuk penihilan TUP, adalah kita pertama masuk dulu ke modul Sakti, ke aplikasi Sakti modul bendahara ya. Kemudian kita masuk lagi ke submenu transaksi. Dan sebelum kita mencatat pungutan pajak ini, ada baiknya kita siapkan dulu data-data yang memang dibutuhkan untuk pencatatan dimaksud. Dalam hal ini billing pajaknya, karena di sana nanti akan kode billing dia minta di Sakti. Kemudian nanti juga di bukti setoran ini juga akan dipungut NTP-nya itu akan diminta untuk diinput ke dalam modul bendahara di aplikasi Sakti ya, yang mana setoran itu bisa saja kita setoran pajak itu kita setorkan melalui bank ataupun melalui kantor pos gitu ya. Jadi data ini kita siapkan terlebih dahulu untuk memudahkan pencatatan di modul bendahara pada aplikasi Saktinya. Nah, setelah kita masuk bendahara dan mengklik submenu transaksi, lalu mengklik kembali mencatat pungutan pajak, ini layar ini kita scroll ke bawah dulu, ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada rekaman beberapa ya yang bisa kita jadikan dasar pencatatan di modul bendahara mengenai pajak-pajak ya. Di situ terekam nomor-nomor perintah bayarnya yang ini ya, yang di bawah ini. Nah, ini adalah perintah bayar SPBY yang mengandung pajak di dalamnya yang harus kita bukukan dan harus kita catat setorannya untuk kemudian nanti akan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban bendahara mengenai penerimaan negara yang dipungut pada bulan berjalan gitu ya. Jadi data yang kita akan input ini nanti hasil akhirnya itu adalah laporan konfirmasi penerimaan negara yang setiap bulan kita laporkan juga ke KPPN. Nah, kita klik tambah karena kita akan mengadakan pencatatan pajak baru ya. Kita klik tambah. Kemudian kita tanggal pungut itu kita sesuaikan aja dengan mencatat pungutan pajak dari SPJ GUP ini. Kita pertama adalah ya,
Kita masuk ke menu bendahara, kemudian kita klik transaksi, mencatat pungutan pajak ya. Kita scroll ke bawah karena kita akan menambah baru ya. Kita tambah, kita klik tambah, kita scroll ke atas. Tanggal pungutnya, itu tanggal pungut kemarin itu adalah distorkannya tanggal 1 ya, tapi bisa kita klik sama ya, kita buat sama dari tanggal itu. Tanggal sama karena di sini juga dibukukan di tanggal 1. Katakan seperti itu ya. Nah, dasar pungutannya itu dari perintah bayar kan. Nah, kita cari dulu perintah bayarnya itu di nomor berapa yang akan kita catat itu. Nah, data di sini kita lihat, kita ambil contoh di sini adalah SPBY nomor 68. Kita pilih, setelah kita pilih kita birukan, kita klik OK. Nah, nanti dia akan menampilkan secara otomatis data SPBY nomor 68 itu punya siapa, dari penyedia barang dan jasa yang mana gitu kan. Ini setelah ini tampil semua terisi, kita cukup menambahkan keterangan di sini aja. Adalah di sini kita kasih keterangan, silakan menyesuaikan dengan kebiasaan di satker masing-masing ya pencatatannya. Kalau saya di sini mencatatnya seperti ini. Pungutan pajak GUP 3 dari PKOP 3 gitu ya. Kalau untuk di satker saudara-saudara silakan menyesuaikan aja. Jenis pemindahan kasnya itu pada umumnya tunai ya, karena kita jarang mentransfernya melalui bank. Kita klik tunai. Nah, ini data akun pajaknya kelihatan ya, PPN-nya dan PPh pasal 22 yang kita pungut dari SPBY nomor 68 tadi ya. Ini kita simpan gitu, data ini sudah pungut, ini kita simpan ya. Nah, data berhasil disimpan. Dari ini kita akan mencatat transaksi setorannya ya, setoran yang sudah dilakukan itu kita catat di sini. Kita klik bendahara, kita klik masuk menu setoran. Di sini ada beberapa pilihan setoran. Dalam hal ini kita pilih setoran pajak. Kita pilih setoran pajak. Kita tunggu dia mengumpulkan datanya ya. Sama dengan waktu pencatatan, jadi waktu penyetoran pun kita harus mengklik dulu tanda tambah karena kita akan mencatat setoran yang sudah dilakukan ya. Nah, akun yang akan kita catat itu kita pilih dulu. Yang pertama adalah yang PPN ya, 411211 ya. Nah, kita pilih suppliernya. Di sini kelihatan ya, tampil suppliernya adalah ini, dan cara penyetorannya itu adalah tunai ya. Nah, data yang muncul untuk jenis pajak 41 PPN atau kodenya 411211 itu adalah yang ini ya. Nilainya 909. Ini kita klik ya, setorannya. Kemudian kita isikan data yang diminta lagi pada baris yang di bawahnya. Di sini ditanyakan nomor ketetapannya, ini bisa kita kosongkan saja. Kemudian nomor objek pajaknya juga bisa kita kosongkan. Alamat objek pajaknya saya pakai ibu kota Madya atau ibu kota provinsi tempat kantor satker itu berada aja ya. Saya tulis di sini adalah seperti ini. Kemudian tanggal setorannya, nah kita lihat setoran ini dilakukan pada tanggal 1 Maret ya. Kita pilih, kita klik tanggal 1 Maret, di jurnal 1 Maret juga. Kemudian jenis setorannya. Jenis setorannya adalah 910, di mana 910 ini menandakan bahwa pungutan pajak ini dilakukan oleh bendahara APBN ya. Kalau dia bendahara APBD dia kodenya 920. Keterangannya kita kasih keterangan di sini, nilai ini tadi kan untuk setoran PPN ya, setoran PPN dari
SPJ, GUP, GUP yang GUP ketiga dari PKP. OP3 juga ya. Keterangannya silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian kita terus ke bawah mengenai pengesahan setorannya. Di situ akan diminta nomor NTPN, nomor tanda bank, dan nomor tanda pos ya. Kalau kita setornya di pos, kalau kita setornya di bank, dia akan minta NTB atau nomor tanda banknya. Karena kita setornya adalah di pos, maka kita klik dulu kotak pilihan di sini adalah pos, ya, pos. Nah, NTPN-nya kita isikan di sini. Tetapi kalau melihat data sumber kita, NTPN ini kan agak ngeblur ya, tulisannya susah dibaca seperti ini ya. Nah, kita bisa mencarinya langsung di sini di modul penerimaan negara, atau juga kita bisa masuk ke aplikasi SPAN ya. Kita cari di modul penerimaan negara di SPAN. Ya. Oke. Nah, di sini ini kita klik di sini di konfirmasi penerimaan, kita isikan data yang akan kita cari NTPN-nya kalau jika data sumber yang kita peroleh untuk kita input di Sakti adalah seperti ini gitu ya, susah terbaca. Tapi kalau tulisannya jelas, kita tinggal isikan aja di sini di kolom yang ini ya, nomor transaksi penerimaan negara. Cara yang kedua adalah langsung mengklik kaca pembesar ini yang ada tulisan cari MPN ini gitu kan. Biasanya sih dalam waktu 1x24 jam dari tanggal setoran itu ya, itu data sudah tersimpan di OMSPAN gitu ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi atau repot-repot lagi mencari NTPN-nya berapa dengan data yang seperti ini gitu kan ya. Nomor billingnya pun akan otomatis secara terekam gitu ya. Jadi kalau untuk mengisikan NTPN kita klik yang ini. Nah, ini udah tampil semua ya. Tanggal terima banknya itu tanggal 1, NTPN-nya adalah ini ya, 56 sekian, jumlahnya 909 ini. Nomor billingnya juga ini udah terekam, kode bank atau kode pos ini ya. Ini langsung aja kita simpan ya. Kita klik simpan, maka dia akan mengisi di data pengesahan setoran itu ya. Nah, setelah ini selesai, kita scroll ke bawah, kita simpan. Ya, kita tunggu sebentar untuk data penyimpanannya. Kita klik saja ya, karena ya data ini sudah benar ya. Nah, kita klik simpan. Oke, itu kan ada pesan di pojok kanan atas, data setoran pajak berhasil disimpan. Tetapi pajak yang sudah data setoran pajak yang sudah kita simpan itu kan baru setoran jenis pajak PPN ya. PPh-nya kan belum, PPh-nya kan masih tersimpan di data pungutan gitu ya. Nanti di data setoran baru hanya PPN saja. Ini kita klik tambah lagi ya, karena kita akan membukukan setoran PPh-nya. Kalau tadi kan setoran pajak PPN ya, sekarang kita setoran PPh-nya. Kita klik lagi ke atas ini, kita cari akun pajaknya. Nah, ini masih tersisa ini ya, PPh pasal 22, kodenya 411122. Kita klik di situ, sama ya. Kita pilih suppliernya yang sudah direkam tadi adalah ini ya. Kemudian cara penyetorannya juga sama, tunai. Nah, ini datanya keluar, data untuk PPh dari penyedia barang dan jasa dimaksud ya. Kita klik, kemudian kita cari juga data PPh yang sudah kita setorkan tadi, baik itu melalui bank atau melalui pos ya. Nah, tanggal setornya sama, kita isikan aja tanggal 1. Ini nomor objek pajaknya bisa dikosongkan saja, alamat pajak, objek pajaknya kita ibu kota provinsi atau kabupatennya saja. Jenis setorannya sama ya, karena ini adalah setoran yang dipungut dan dilakukan oleh bendahara APBN, maka di sini kita klik 910 ya.
Nah, keterangannya adalah setoran PPh pasal 22 ya, dari SPJ GUP ketiga pada PKOP 3. Silakan aja menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan satker masing-masing ya. Kemudian kita masuk ke pengesahan setorannya, sama seperti di pencatatan setoran PPN tadi ya. Jika kita kesulitan melihat NPPN bukti setor PPh-nya, nah kan seperti ini ya, ini kan susah ya, sulit ya untuk menerjemahkan kode-kode digitalnya ini ya, karena ngeblur begini print atau fotokopian dari PK-nya ya. Kita klik aja kaca pembesar yang ada tulisan cari MPN, maka secara otomatis data itu akan muncul. Nah nih seperti ini ya. Setelah muncul seperti ini, kita klik simpan lagi ya. Sudah benar, sudah selesai ya. Nah sudah terekam semua nilainya tadi ya, kita lihat. Nah, kita klik simpan ya, maka datanya itu nanti akan muncul di kolom ini data setoran pajak yang sudah disetorkan. Nah ini dia, ini PPN-nya yang 909.000 ini PPN, kemudian yang barusan kita input tadi ini PPh pasal 22-nya 136.350. Ini selesai ya. Jadi untuk membuktikannya lagi bahwa itu sudah keluar dari kas tunai ya, karena pajak ini kan pengaruhnya ke transaksi tunai bendaharanya ya. Ini kita keluar dulu di sini, kita cek lagi di kas tunainya. Kas tunai bendahara, kita masuk ke pemindahan kas, kita klik kas tunai bendahara. Sementara dia loading mengumpulkan datanya, nah di sini kelihatan ya, saldonya kembali ke 27 lagi ya. Nah ini kita lihat juga redaksi di kas tunai itu ada rekaman seperti ini ya. Telah terjadi pungutan dan telah terjadi juga setoran, maka saldonya akan kembali seperti saldo awal. Kita lihat, klik saldo detailnya. Nah, kosong ya. Di pungutan pajak sudah disetorkan semua, jadi sudah 000 ya. Jadi ini adalah utuh saldo UP, seperti itu ya. Baik, ya demikian tadi tata cara untuk membukukan atau merekam pungutan pajak dan setoran pajak dari SPJ yang akan di GUP-kan atau di PTUP-kan, yang mana pada akhirnya nanti data pajak-pajak ini akan dilaporkan oleh satuan kerja ya, dalam hal ini bendahara dan kuasa pengguna anggarannya ke Kanen ya, sebagai laporan pajak atau laporan konfirmasi penerimaan negara bulan berjalan gitu ya. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama dan dapat memberikan pencerahan untuk kita semua. Saran dan kritik tetap saya terima, tetap saya nantikan untuk pengembangan kita ke depannya lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Salam sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.